Kemudian ada yang datang minta sumbangan. Dan si orang bertakwa wadoroi tadi, baik di kala lapang atau di kala sempit dia tetap mengeluarkan. Kita beri sumbangan, kita senang juga nyumbangnya. Tapi kalau kita orang itu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka mustahil kamu dapat menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sugianto, SPD, AUD. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam oleh Ustadz Latif, Bilal oleh Saudara Reza. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 04.41 dan maghrib jatuh pada jam 18:16. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Mari senantiasa kita selalu memuji akan kebesaran dan keagungan Allah, seraya selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga mustahil kita bisa menghitung nikmat Allah itu satu persatu. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka mustahil kamu dapat menghitungnya. Kalau tidak percaya, nanti sampai di rumah dicatat, tulis satu persatu nikmat Allah, nggak akan pernah habis. Maka tidak ada alasan bagi kita hadirin sekalian untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat itu, nikmat iman adalah nikmat tertinggi, nikmat yang tak terhingga nilainya. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang diutus oleh Allah sebagai uswah hasanah, sebagai teladan untuk kita, terutama dalam hal ibadah mahdhah, juga dalam hal muamalah duniawiyah. Mari kita perbanyak sholawat diiringi dengan sikap berusaha untuk mencontoh Rasul, karena menjadi kontraproduktif kalau kita memperbanyak sholawat dengan lisan tapi sikap kita jauh dari yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat
Kita pelajari melalui hadis-hadis Nabi bagaimana Rasul bersikap kepada istrinya, bagaimana Rasul memperlakukan anak-anaknya, bagaimana Rasul dalam bertetangga, minimal yang kecil-kecil. Maka perbanyak sholawat, berusaha untuk mengenali Rasulullah dan mencoba untuk mengikutinya sebagai wasilah atau harapan kelak di yaumil kiamah kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah, di awal tadi sudah sampaikan bahwa dari miliaran nikmat yang tidak bisa kita hitung tadi, nikmat iman itu menempati posisi tertinggi. Karena apa artinya hidup di dunia ini hadirin sekalian kalau tanpa iman? Orang yang banyak hartanya, jiwanya tidak tenang kalau tidak punya iman. Hartanya justru bisa menyeretnya masuk ke dalam neraka. Orang yang punya pangkat dan jabatan, kalau tidak punya iman, justru pangkat dan jabatannya itu yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jiwanya tidak tenang, takut tersaingi sehingga sikut kanan kiri, injak bawah, dorong kata dan seterusnya. Sidang jamaah Isya rahimakumullah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, maka iman juga itu menjadi unik. Ada di awal-awal surah Al-Baqarah itu yang imannya seseorang itu hanya sebatas pengakuan. Dia ngaku-ngaku beriman, tapi ditolak oleh Allah. Sebenarnya dia tidak beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi ditutup ayatnya oleh Allah, wa ma hum bimu'minin yukhadi'unallaha walladziina, dan seterusnya. Di dalam hatinya itu ada penyakit, ya, fi qulubihim marad. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Kita tidak termasuk golongan yang imannya hanya sebatas pengakuan. Kita ngaku merasa beriman, tapi ternyata imannya ditolak oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting bagi kita untuk melakukan penjajakan sejauh mana keimanan kita. Kita buka misalnya surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang idza, ya, apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Nah, mari kita renungkan. Kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, apakah kemudian hati kita bergetar? Ada enggak kontak dalam hati kita? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimanannya itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga, hanya kepada Tuhannya dia bertawakal, tentunya setelah berikhtiar maksimal. Jadi dia tidak putus asa, selalu berhusnudzon kepada Allah, bertawakal, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah, bahwa segala yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, yang kita sedang alami saat ini atas izin Allah. Betapapun keadaan kita, Allah tidak akan lepas dari kita. Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita, maka hanya bertawakal kepada Allah. Nah, itu tadi kan urusan hati. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya, itu kan urusan hati, tidak kelihatan.
Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana, ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya. Itu juga urusan hati. Termasuk yang ketiga, tawakal, itu juga urusan hati. Maka di ayat yang ketiga disebutkan, yaitu orang-orang alladzina yuqimunas shalah, dibuktikan dengan mendirikan sholat. Maka sholat inilah ciri mutlak atau sifat mutlak bagi orang beriman. Kalau sudah ngaku beriman tapi nggak sholat, ya sorry saja. Apakah cukup dengan sholat? Ya, di ayat yang selanjutnya sambungan ayat itu, dan dia menginfakkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian rezekinya diinfakkan di jalan Allah. Nah, kalau tentang infak ini kita baca lagi misalnya surat Ali Imran, itu lebih ekstrim lagi. Kalau bahasa sekarang yang sering juga lebih radikal lagi. Kenapa? Di surat Ali Imran 134 itu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah baik di kala lapang atau di kala sempit. Awal bulan infak 10.000 itu ringan, ya Bu. Habis dapat bonus infak 100.000 itu ringan. Kenapa? Fis-sarra'i, masih dalam keadaan lapang, dompetnya lapang, hatinya lapang, senang karena habis dapat bonus. Tapi wad-dharra'i, sambungan ayatnya, atau dalam keadaan sempit, akhir bulan belum gajian, bonus nggak cair, yang guru ngaji, guru swasta, insentif dari bulan Desember untuk PAUD belum cair, ya. Kemudian ada yang datang minta sumbangan. Nah, ciri orang bertakwa wad-dharra'i tadi, baik di kala lapang atau di kala sempit dia tetap mengeluarkan. Nah, di kala sempit ini sebagian ulama menjelaskan bukan hanya duitnya yang lapang, duitnya yang sempit, tapi hati juga. Bu, kalau bantu tetangga, ya, yang senang kepada kita, itu mudah enggak? Ketika ketemu kemudian menegur, itu kan kalau kemudian kita bantu, kita beri sumbangan, kita senang juga nyumbangnya. Tapi kalau kita orang itu diberi bantuan kemudian dia bersikap tidak baik kepada kita, bagaimana perasaannya? Nah, itu orang Rasulullah seperti itu. Bukan hanya orang yang senang sama dia saja yang dibantu, tapi yang tidak senang juga dibantu, bahkan musuhnya pun dibantu. Nah, ini saya katakan tadi di awal, itu lebih radikal lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat itu, mampu berinfak, bersedekah di jalan Allah fis-sarra'i wad-dharra'i. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.